Halo guys semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap di dalam perlindungan Sang Pencipta. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan cerita saya mengenai motor saya ini teman-teman, dimana motor saya sudah servis pertama kali dan kilometernya itu juga cukup banyak karena beberapa hari atau minggu bahkan saya belum upload video lagi ya, video yang durasi panjangnya. Kali ini saya akan memberikan sedikit cerita teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Jadi belum lama ini motor saya servis di dealer, bukan di dealer ya, di bengkel Ahas ya, juga dealer juga tentunya ya. Tapi sedikit hal yang saya soroti ya ketika saya di bengkel. Sebelumnya teman-teman, kenapa saya servis? Karena sudah menunjukkan 1000 km ya. Jadi kan kalau di arahan dari buku pedoman ataupun dari mungkin dari pihak Honda ya, itu menyarankan kalau tidak sebulan itu 1000 km pertama harus atau perlu diservis ya, servis dan juga mendapatkan servis gratis ya. Jadi tidak bayar. Nah, perlu diketahui bahwa Vario 160 teman-teman itu mendapatkan 3 kali servis gratis, dan pertama adalah mendapatkan oli gratis ya. Tapi untuk servis kedua kali, ketiga kali tidak mendapatkan oli ya. Biasanya kan gitu ya. Kalau yang pertama mendapatkan oli gratis. Oke teman-teman, tadi sampai di dealer ya. Jadi yang saya soroti, dealernya itu ya saya sih maklum ya, karena kan memang tidak terlalu di kota ya. Jadi cerita saya adalah ketika saya datang ke sana, ketika itu saya sudah selesai kerja ya. Jadi saya datang ke dealer itu sekitar jam 4 sore, belum tutup teman-teman. Saya datang saja ke sana karena yang terdekat di situ ya, saya di daerah Cikande teman-teman. Nah ketika saya datang langsung disuruh masuk ya, mungkin karena tahu ya bapak-bapaknya atau mas-masnya itu ini mau servis, langsung aja disuruh ke dalam. Nah langsung saja waktu itu saya kasih buku servisnya, dilihat. Saya tidak ngomong apa-apa ya, langsung mungkin waktu itu saya langsung di ruang tunggu ya, karena mungkin arahannya langsung di ya, waktu itu otomatis gitu, kalau motor disuruh di situ udah saya kasih, langsung saya di ruang tunggu gitu. Tapi gini teman-teman ya, waktu itu saya melihat ya, karena memang di sebelah ruang tunggu ya, jadi ini ruang tunggunya, terus di sebelah kanan itu tempat servisnya ya, ada dinding, cuma dindingnya kan kaca ya, jadi kelihatan. Nah teman-teman, waktu itu saya melihat apa sih yang diservis ya, tentunya ganti oli ya. Saya tidak melihat jelas, saya percaya ya pasti udah diganti oli. Nah tapi servisnya singkat sekali teman-teman. Kalau pada umumnya servis yang benar itu apa aja sih? Mungkin teman-teman bisa berkomentar ya di kolom komentar. Kalau motor itu mungkin kalau diservis di dealer-dealer resmi gitu ya, itu biasanya diapain aja gitu, atau cuma diganti oli, terus apa ya,
nggak tahu. Pokoknya singkat gitu teman-teman ya, saya datang langsung berapa menit gitu, nggak sampai 15 menit itu sudah jadi, sudah selesai gitu. Nah waktu itu ya udah selesai dan langsung diarahin untuk mengambil kartu servis ya, karena kartu servisnya kan saya kasihkan terus langsung di customernya itu langsung diberikan ya. Nah setelah itu saya pulang. Nah teman-teman, yang saya rasakan motornya tentu sama aja. Dari segi tarikan sama ya seperti semula, nggak ada bedanya. Cuma gini teman-teman ya, waktu saya memutuskan untuk servis itu kan tentu udah 1000 km ya, udah 1000 km, dan di speedometernya itu ada tulisan kalau tidak salah oil change ya, atau diartikan itu ganti oli gitu ya. Jadi bagus teman-teman ya, ternyata ada fitur itu gitu. Kalau perlu ganti oli yaitu udah ada kayak alarmnya gitu, motor udah cukup lama dan perlu ganti oli, di speedometer itu ada oil change-nya. Nah itu bagus, saya juga baru tahu teman-teman ya. Maka dari itu saya langsung servis gitu. Nah kalau dari segi setelah servis itu tadi ya saya bilang sama aja. Terus apalagi ya, nggak ada bedanya teman-teman, sama gitu. Tapi yang saya heran itu ya singkat gitu, singkat banget. Entah kalau menurut teman-teman yang ngerti ya, kalau servis pertama kali motor baru dan diservis di dealer itu apa aja yang perlu diservis? Ya maksudnya pengecekannya itu apa aja? Ataukah cuma ganti oli? Ya kalau waktu di dealer ya, saya cuma melihat ya sepertinya ganti oli aja gitu, nggak ada hal yang lain yang dikerjakan, nggak ada bongkar-bongkar mengenai apa irian, CVT ataupun apa, nggak ada ya. Memang kayaknya seperti itu teman-teman ya, karena motor baru ya. Kalau menurut teman-teman sekali lagi boleh di komentari ya, gimana sih servis pertama kali pengalamannya ya, langsung ditulis di kolom komentar. Nah teman-teman ya, saya memakai motor ini juga cerita lanjutan ya, karena waktu sebelum servis dan ada tulisan oil change itu saya nggak berani geber ya, dan tentunya waktu baru datang sampai kepada servis itu saya eman-eman gitu teman-teman ya, kalau ada jalan jelek gitu ya pelan-pelan sekali gitu. Terus kalau ada apa, pokoknya hati-hati sekali gitu di jalan itu, hati-hati ya, nggak berani ngebut, nggak berani ini gitu, karena ya menurut saya ya harus dijaga gitu loh. Tapi setelah saya servis ya, saya servis terus kemudian saya udahlah, saya beraniin untuk geber gitu. Ternyata teman-teman, waktu saya pernah membuat video sebelumnya ya, mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya, itu saya bercerita kekurangan dari Vario ini ya. Itu dari yang nyata tentu shocknya itu merasa duduk gitulah gitu. Tapi gini teman-teman ya, mungkin kebanyakan motor semua lah gitu, kalau kenceng jalannya jelek itu kan pasti sedikit getaran ya, tentu itu normal teman-teman. Tapi waktu saya memakai Vario ini, ketika saya geber jalannya jelek ya, itu terasa agak nyaman. Ya memang agak nyaman gitu, tapi masih ada jeduknya teman-teman, deduk itu masih tetap ada.
Gitu sih teman-teman. Ceritanya konyol ya. Jadi poinnya adalah waktu saya servis pertama kali itu ada indikator oil change ya, itu mengartikan bahwa motor ini perlu diganti oli gitu. Jadi cakep banget motor ini ya, itu udah ada pemberitahuan dari speedometernya gitu. Nah jadi waktu pas dia udah nyala gitu, saya langsung buru-buru nih untuk segera servis gitu. Nah setelah servis ya lega gitu teman-teman ya, karena memang udah diservis. Nah kemudian tentu waktu itu olinya apa gitu, kalau ada pertanyaan olinya apa waktu dikasih di dealer gitu ya, di tempat servis Ahas. Olinya sepertinya oli biasa ya, oli umum MPX ya kalau nggak salah. Honda kan pakai itu ya, MPX ya. Nah itulah pakai itu teman-teman saya kira ya. Nah teman-teman saya juga ada cerita gini loh mengenai oli ya. Banyak teman-teman saya itu bilang bahwa oli yang umum biasanya yang agak harganya low ya, seperti kayak oli Yamaluk ya, terus kemudian kalau Federal nggak tahu ya, Yamaluk, terus mungkin ada MPX ya. MPX apa sih? Oli ya. MPX atau apa gitu loh. Pokoknya dari Honda gitu ya. Ada merek Hondanya gitu. Nah itu banyak dipalsuin teman-teman ya. Banyak kasus itu teman-teman saya bilang bahwa kalau ganti oli itu jangan yang seperti oli-oli pada umumnya gitu. Karena kan banyak dipalsuin. Nah kalau dulu saya pernah dengar-dengar ya juga di dalam berita itu kan banyak sekali ya bagaimana oli itu dipalsuin teman-teman ya, dan itu bisa mengakibatkan gesekan yang berlebih di dalam mesin ya, dan juga ya itu bisa mengakibatkan mesin cepat aus dan rusak gitu kalau olinya jelek teman-teman ya. Nah menurut teman saya waktu itu kalau mau ganti oli ya bagus pakai oli ya apa, bukan Yamaluk, oli Motul ataupun Shell ya, dan bagusnya itu belinya ya di toko-toko yang resmi gitu ya, kayak mungkin di Pertamina. Kalau Pertamina kan itu ada oli apa ya, oli apa, mesran ya di Pertamina. Pokoknya di toko-toko resmi gitulah teman-teman ya. Nah itu harus belajar juga teman-teman ya, oli itu penting banget ya, karena faktanya itu banyak motor sekarang itu ngebul gitu ya, diakibatkan karena olinya kurang bagus. Dan juga ada teman saya juga cerita ya bahwa ketika dia mengganti oli ya pakai oli apa Yamaluk, waktu itu dia bercerita ya ketika dia ganti terus kemudian dia pakai sekitar perjalanan 2 jam. Nah dia ngecek ternyata olinya itu berkurang teman-teman ya. Udah nggak ada segelas gitu. Jadi teman saya itu waktu dia ganti oli ya, dia ganti oli di bengkel dan oli biasa lah gitu, terus kemudian dia perjalanan selama 2 jam. Nah ketika itu dia coba cek ya, ternyata olinya itu sisa sedikit teman-teman ya. Nah nggak tahu itu, padahal motornya juga normal, nggak ngebul juga ya, tapi waktu dia ganti oli seperti oli-oli Motul ya, terus Shell kayak gitu juga awet gitu teman-teman. Mungkin karena kualitas olinya yang kurang bagus ya, jadi bisa berefek demikian. Nah teman-teman perlu diketahui ya bahwa oli itu penting ya, jadi teman-teman harus bijak memilih
oli ya, oli yang bagus, oli yang standar lah, oli yang proper gitu. Jangan sampai gara-gara oli motor teman-teman rusak gitu ya. Oke teman-teman ya, jangan apa Oke ya teman-teman ya, jadi jangan eman gitu ya. Maksudnya eman itu ya udahlah, saya pakai oli ini harga 45.000 ya, standar aja gitu. Tapi nanti bisa rusak gitu loh. Nah, teman-teman mungkin itu ya yang perlu saya kasih tahu. Jadi kalau motor saya tetap masih sama ya seperti biasa ini ya. Dia masih sama, belum saya modif seperti apa. Mungkin nanti di akhir video saya akan kasih tahu estetiknya. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman sehat selalu ya dimanapun berada. Oke, saya akan kasih unjuk ya, sudah berapa sih kilometer dari motor saya ya, karena saya mesti akan memberitahu kilometer dari motor saya ini ya. Oke, langsung saja ya, saya berdiri. Kita langsung coba hidupkan teman-teman. Nah, ini udah hijau ya. Nah, ini langsung kita. Nah, ya ini udah 1469. Udah 1469 teman-teman. Ya. Udah sedikit banyak ya. Ya gitulah teman-teman ya, motornya udah sering dipakai karena memang saya 2 minggu nggak update ya, jadi seperti ini. Oke, langsung kita estetikin motor saya sekali lagi. Oke, salam sehat, salam semangat, sukses terus untuk teman-teman. Semoga dimanapun berada tetap disertai oleh Tuhan Sang Pencipta. Oke, salam sehat, salam semangat, sukses selalu.